ya. Cuman karena dia dijadikan negara, jadi orang taunya oh Israelis. Padahal tuh sebetulnya itu nama Nabi Yakub. Jadi Ustadz itu juga bilang kan siapa Ustadz tadi yang kita baca juga karena si pas perang Nabi dunia pertama itu kan Jerman sama Inggris nih berperang. Inggris ini kalau pendanaan alutsistanya dia butuh modal. Ada ini nih. Iya, Rockefeller itulah. Itu Rockefeller itulah yang punya duit. Bikin kesepakatan. Jadi oke, lu gua kasih duit, tapi tolong lu kan menang perang. Korban-korban Holocaust yang di Jerman, tolong kasih masuk ke Palestina. Karena mereka menuntut tanah yang dijanjikan. Itu. Makanya masuklah korban Holocaust tadi. Tanah yang dijanjikan lu. Perjanjian apa janji? Yang dijanjikan. Perjanjian menjanjikan beda ya. Jalan lain Dut. Kalau perjanjian kan kita sudah terjadi udah terjadi kesepakatan perjanjian. Tapi kalau tanah yang dijanjikan, gua ngasih janji. Ini gua kasih gitu ya. Nah, ntar lu gua kasih ya, kalau menang ntar lu gua kasih. Gitu. Itu namanya yang dijanjikan. Jadi mereka menganggap begitu. Jadi orang-orang Ya kan ada dua orang-orang Yahudi ini, Bani Israel lah, gua nggak mau bilang Yahudi lah, Bani Israel lah. Jadi Bani Israel ini dia menuntut tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Bani Israel. Nah, cuma kalau kita orang Islam, kenapa itu tanah itu udah dianulir, Dut? Karena gini, waktu Bani Israel dibawa dari kekejaman Firaun dari Mesir ke Palestina, kan mereka diajak perang tuh untuk memerangi kaum Filistin yang ada di Palestina. Mereka nggak mau. Sampai Nabi Musa, lu pergi perang aja. Kan dia nggak mau. Nah, itu sebenarnya janji itu udah dianulir sama Tuhan kok. Karena dia tidak mengikuti perintah Nabi Musa. Ini kalau menurut cerita kitab ya, yang gue tahu tuh kayak gitulah ceritanya. Jadi sebetulnya janji itu sudah hilang kok. Karena dia tidak mengikuti perintah Nabi Musa tadi. Kalau menurut versi Islam. Jadi compare kok. Jadi cerita Taurat itu, Taurat Injil Islam tuh compare, ceritanya masuk. Cuman pembahasan luasnya itu banyak di Al-Quran. Masalah perjanjian tanah itu. Kan Bani Israel sempat kehilangan arah selama 40 tahun. Gara-gara nggak mau ikut perintah Nabi Musa itu. Dia nggak mau diajak perang masuk Palestina. Akhirnya Nabi Musa kan marah. Itu dia kan linglung selama 40 tahun di Bukit Sinai itu. Nggak bisa kemana-mana. Orang Israel tadi nggak bisa kemana-mana. Jadi kayak ceritain baca sejarah tuh kayak gitu tuh ceritanya tuh. Dia kehilangan arah, nggak bisa kemana-mana. Di seputar Gunung Sinai aja tuh. Makanya kalau ziarah ke Sinai kok itu ada namanya 12 mata air. Saking adilnya Allah tuh sama Bani Israel. Karena dia bingung selama 40 tahun dikasihlah mata air jumlahnya 12 biji. Kan anaknya Bani Israel 13, satu perempuan. Kalau di Yahudi kan nasabnya dari bapak. Jadi yang satu nggak dianggap, yang 12 orang ini. Makanya kalau istilah buku tuh 12 suku Bani Israel. Lu pernah dengar lah kan? Nah, 12 suku tuh 12 anak dari 4 istri. Iya, Bani Yakub punya 4. 12 anak dari 4 istri. Itu emang ceritanya begitu. Itu sebenarnya sudah habis, sudah nggak ada. Karena Israel tidak ikut perintahnya Nabi Musa saat ingin masuk ke Palestina. Nah, dijanjikan buat memang. Ya, gitu. Begitulah. Jadi kan cikal bakal bapaknya kan Nabi Ibrahim. Kita nggak usah cerita ya Nabi Ibrahim. Ini kan punya istri 2. Dari pertama punya anak, kawin lagi sama anak Ismail. Nah, dijalin di Mekah. Itu baru punya lagi Sarah. Nah, Siti Sarah ini punya anak lagi namanya Ishak. Ishak anak lagi. Itu bergenerasi dari Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Yakub anak 11. Kalau di Kristen belahannya itu ya. Iya, kalau di Kristen disebut anaknya yang ke-13 itu. Tapi kalau kita disebut anaknya yang perempuan tuh nggak disebut. Data itu lebih Kristen. Satu orang lagi perempuan. Nah, cuman karena nasabnya kan dari laki-laki, maka selalu 12 suku Bani Israel. Selalu itu.
orang Kristen kah, orang Yahudi sendiri, Islam kah, selalu dibilangnya 12 suku, 12 anak. Satu orang itu yang namanya Yehuda tadi. Jadi lu jangan salah, Yehuda itu sebetulnya bukan agama yang Allah bikin, bukan kok. Dia agama yang dibuat oleh Yehuda tadi. Jadi Yehuda tuh bisa nama, bisa agama. Jadi Yehuda tuh nama orang, nama anaknya, salah satu anaknya Nabi Yakub. Jadi keyakinannya Mengikuti ajaran Yehuda ini. Gitu. Makanya kalau di Islam kan dibilang Yahudi menyimpangkan kitabnya. Iklan dulu.